Baik, selamat pagi, selamat berjumpa kembali kita di pagi hari ini. Semoga kalian semua baik-baik saja. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan mengawalinya dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita masuk pada pelajaran kita pagi hari ini, Bapak akan mengabsen kehadiran kita semua. Apakah semuanya hadir pada pagi hari ini? Langsung saja kita masuk ke awal materi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang asal-usul penyebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Yang pertama itu kita harus mengetahui asal-usulnya nenek moyang. Yang pertama itu dari teori Sarasin Basaudara, yaitu Paul dan Fritz Sarasin. Itu menyebutkan bahwa populasi asli Indonesia adalah ras berkulit gelap serta bertubuh kecil dan keturunan dari ras asli disebut orang Veda. Yang kedua yaitu teori Kontiningrat, yaitu menyebut bahwa orang Veda memiliki persamaan dengan penduduk asli Australia atau aborigin, sehingga menyebutnya sebagai Austromelanozoid. Kontiningrat juga menyebut penamaan Veda diambil dari salah satu suku yang terkenal di Sri Lanka, termasuk ke dalam ras ini adalah suku Hieng di Kamboja, Miao Tse dan Yao Zhen di Cina, Senoi di Semenanjung Malaya, Kubu Lubu dan Mamak di Sumatera, serta Toala di Sulawesi. Awal kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia, yaitu gelombang pertama itu Proto Melayu itu pada tahun 1500 sebelum Masehi, dan gelombang kedua itu Deutro Melayu pada tahun 500 sebelum Masehi. Penyebaran Proto Melayu dan Deutro Melayu ini melalui Cina Selatan atau Yunani, Taiwan, Filipina, dan masuk ke Indonesia itu di berbagai wilayah itu Sulawesi, Maluku, Papua. Kedatangan itu melalui jalur timur, dan kedua itu kedatangan melalui jalur barat, yaitu Cina Selatan atau Yunani, Semenanjung Malaysia, Sumatera. Di Sumatera ini terbagi di dalamnya itu Kalimantan, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. Ciri-ciri Proto Melayu yaitu rambut lurus, kulit kecoklat-coklatan atau yang biasa disebut dengan sawo matang ya. Yang kedua, bentuk mulut dan hidung ya. Dalam teori Kontiningrat juga ia menyebutkan bahwa kemungkinan Proto Melayu datang dari kepulauan Ryukyu, Jepang, Taiwan, Filipina, Sangir, dan masuk ke Sulawesi Selatan, yang dibuktikan dengan adanya suku Toala Proto Melayu. Mereka sudah mengembangkan budaya berburu dengan busur dan panah. Alasan bangsa Proto Melayu meninggalkan daerah asalnya, yaitu kita harus mengetahuinya. Alasan yang pertama itu adanya desakan suku-suku liar yang datangnya dari Asia Tengah, dan dua, adanya peperangan antar suku, dan yang ketiga adanya bencana alam berupa banjir akibat sering meluapnya Sungai Sekiang dan sungai-sungai lainnya di daerah tersebut. Keberadaan Proto Melayu, yaitu yang pertama itu satu,
termasuk kebudayaan batu muda atau Neolitikum. Neolitikum itu adalah kebudayaan batu muda yang dibawa oleh bangsa Proto Melayu. Dan yang kedua, hasil kebudayaan masih terbuat dari batu dan telah dikerjakan dengan sangat baik. Yang ketiga, kapak lonjong, itu Indonesia Timur punya, itu sudah masuk di pulau Indonesia. Yang keempat itu kapak persegi, itu Indonesia Barat. Kalau yang kedua yaitu Deutero Melayu. Deutero Melayu itu penyebarannya melalui Cina Selatan, Thailand, Malaysia, sampai sepanjang daerah pantai Indonesia. Memasuki kawasan Indonesia sekitar 500 sebelum Masehi secara bergelombang. Kebudayaan mereka lebih maju daripada bangsa Proto Melayu. Mereka telah pandai membuat benda-benda logam, yaitu perunggu. Kepandaian mereka kemudian berkembang menjadi pembuatan besi. Kebudayaan mereka juga sering disebut dengan kebudayaan Dongson. Dongson disesuaikan dengan nama daerah sekitar Teluk Tonkin, yaitu Vietnam, yang banyak ditemukan benda-benda dari logam. Yaitu benda dari logam itu pertama itu dolmen atau meja batu, sarkofagus atau keranda mayat, peti kubur. Kebudayaan Deutero Melayu meliputi yang pertama itu kapak corong atau kapak sepatu. Yang kedua itu nekara, dan yang ketiga itu pada perkembangannya Proto Melayu dan Deutero Melayu membaur secara bebas sehingga sulit dibedakan. Sebagai taksiran dapat disebut suku Gayo dan Alas di Sumatera bagian utara serta Toraja di Sulawesi sebagai representasi Proto Melayu. Setelah itu hampir seluruh suku lain kecuali Papua dimasukkan ke dalam kategori Deutero Melayu. Yang ketiga itu Melanosoid. Menurut Djoni, bangsa Melanosoid sekitar 70% menetap di Papua, 30% tinggal di beberapa pulau di sekitar Papua dan Papua Nugini. Bangsa Melanosoid berpindah ke timur, yaitu ke Papua dan benua Australia. Asal mula bangsa Melanosoid yaitu Proto-Melanosoid yang merupakan penduduk pribumi di Jawa. Mereka adalah manusia wajak yang tersebar ke timur dan menduduki Papua. Kehidupan di Papua yaitu yang pertama, mereka hidup berkelompok-kelompok kecil di sepanjang muara sungai. Dan yang kedua, hidup dengan menangkap ikan di sungai-sungai. Yang ketiga, meramu tumbuh-tumbuhan akar-akar. Yang keempat, berburu di hutan belukar. Yang keempat, perkampungan terbuat dari bahan ringan. Rumah hanya berupa kemah atau tada angin. Didirikan menempel pada dinding gua. Kemah hanya digunakan untuk tempat berlindung dan tidur. Aktivitas di luar rumah. Baik, sampai di sini pertemuan kita. Sebelum kita mengakhiri perjalanan kita pada pagi hari ini, Bapak akan menyimpulkan tentang materi kita pagi hari ini. Itu asal usul nenek moyang bangsa Indonesia. Jadi nenek moyang bangsa Indonesia, nenek moyang kita itu, mereka melakukan penyebaran itu melalui berbagai jalur, yaitu jalur laut dan jalur darat. Itu mereka akhirnya menyebar di berbagai macam pelosok daerah, yaitu dari Cina sampai di Taiwan dan sampai ke Nusa Tenggara. Baik, sampai di sini ada pertanyaan?
Oke, sebelum Bapak menutup pelajaran kita pada pagi hari ini, kita akhiri dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Selamat pagi.